setiap kali pasangan nomor 3 yang itu basisnya di Jawa Tengah ini datang ke sebuah tempat, kemudian tim ses pasangan nomor 2 mengikuti. Jadi kayak setiap kali menulis dihapus, menulis dihapus. Mas, itu bukan tim ses, Mas, Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi langsung malah. Nah, kenapa variabel bansos ini kok nggak pernah atau apapun lah, nggak pernah hilang dari faktor penentu ya, Mas ya? Itu tragis banget loh. itu Mas. tragis. Betul. Pak Ganjar Pranowo itu kalau istilah orang Jawa kurang saknyuan jadi presiden. Iya kan? Ya nggak tahu butuh tim transisi atau nggak, jangan-jangan ketua tim transisinya Pak Jokowi sendiri. Wakilnya Pak Prabowo atau kebalikannya. Pembina tim transisi. Dan saya kira ini kalau mau dituntut di MK udah susah nih, Mas ya. Karena kemenangan Susah, udah di saya atas kira. 20%. Di atas Terlalu 20%, dan setelah itu kalau sudah jadi pemenang kan, dia bisa memobilisasi sumber daya apapun. Betul. Kalau balik presiden dipilih oleh MPR, Anda termasuk yang setuju nggak? Enggak. Oh, Enggak. halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Akhirnya kita sudah menuntaskan satu agenda politik elektoral yang paling penting. Dan saat kami mengambil gambar ini, itu data dari quick count itu sudah 100% selesai untuk pilpresnya. Dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Gibran dengan antara tadi setiap lembaga survei beda-beda, ada yang 57, ada yang 59%. Kemudian pileknya itu baru masuk sekitar 40% lebih, dimenangkan oleh PDIP, angkanya juga beda-beda. Rentangnya antara 15 sampai 17%, di bawahnya menyusul Golkar beda 1-2%, kemudian Gerindra di bawahnya lagi beda 1-2%. Nah, tentu untuk membahas hal seperti ini kita harus tanya ke ahlinya, Mas Dodi Ambardi. Halo Mas. Halo, ketemu lagi nih, Bang Budot. Aduh. Nggak pernah kita ketemu, sekarang lagi. Gimana Mas cuaca politik kita ini? Ya, ada yang menarik. Menariknya itu karena sebetulnya beberapa yang ditemukan sekarang itu kan ada yang mengejutkan, tapi ada juga yang sebetulnya sudah kita tebak. Udah tebak ya. Jadi yang sudah kita tebak itu kalau kita melihat data-data survei tentang Pilpres ya, Iya. itu kan urutannya sudah lama kita tahu. Betul. Nah, dan urutannya semua nggak berubah. Nomor 2 sejak 2 bulan, sejak kalau nggak salah Desember akhir, Iya. Pak PS dengan GRR Iya. nomor 1. Nah, setelah itu Oh. bertukar-tukar, Masih di bawah margin of error ya? ya, Anies Baswedan dan Muhaimin. Nah, setelah itu GP dan Pak Mahfud. Nah, baru setelah 1 bulan terakhir kan polanya tetap. Iya. Nah, jadi dalam satu hal kita nggak terkejut, gitu. Iya. Tetapi kemudian separuh lainnya agak mengejutkan. Apa Kok tuh? jaraknya lebar ya? Betul. Nah, itu Tebal jadinya. sekali. Nah, jadi Tebal yang tadinya sekali. itu saya melihat beberapa teman di lembaga survei itu kan agak sedikit punya reserve. Kalau mau bilang 1 putaran kok masih tipis ya. Iya. 51 yang itu masih dalam margin of error. Sehingga ketika mereka bikin rilis, biasanya yang ditekankan, ini bisa 1 atau 2 putaran. Iya, betul. Nah, tetapi kemudian hari ini kan kita lihat loh, kok ternyata di atas 55 semua, bahkan tadi yang Anda lihat. Iya. 57 sampai 59 rata-rata. Iya. Ya, hitung cepatnya itu. Iya. Itu 1. Loh, berarti ini bisa 1 putaran. Artinya tidak ada satupun lembaga survei yang quick count-nya itu di bawah 50%. Itu 1. Iya kan? Dan setelah itu tidak ada lembaga survei yang hitung cepatnya itu urutannya terbalik. Iya, Nah, tidak itu ada. sama. Sama semua. Dan setelah itu jaraknya lebar-lebar semua. Lebar juga. semua. Nah, itu Mas Anies juga 24-25, Pak Ganjar juga 16-17. Itu kan udah di atas margin of error. Apalagi margin of error quick count itu kan 1 koma ya Mas rata-rata.
Satu, seingat Satu saya. bahkan ya? Satu, Satu. seingat saya. Jadi Udah sangat tipis presisinya sekali. sangat tinggi ya. Hmm. Nah, itu yang agak sedikit mengejutkan, sehingga kemudian pertanyaan tentu saja kok bisa ya seperti itu. Kalau urutannya kita sudah tahu, Iya, tapi iya. mengapa kemudian ketika bisa di-push sampai 58, 59, dan setelah itu kemudian yang pasangan nomor 3 betul-betul nomor 3 dengan jarak yang jauh, itu saya kira teman-teman, terutama Iya. di lembaga survei yang punya data, itu mereka berkewajiban untuk bisa memahami itu. Betul. Nah, gitu. Kalau menurut Mas Dodi sendiri, sebetulnya sejak awal memperkirakan 1 putaran atau 2 putaran? Saya tadinya Iya. itu melihat tren terakhir itu saya kira 2 putaran. Oh. Cuma kemudian ketika saya melihat beberapa teman itu 50,8, 51, Iya. 51, kayak itu masih, tapi kayaknya ini masih 2 putaran lah. Hmm. Tetapi begitu saya tadi melihat itu, loh, ini kelihatannya 1 putaran. Termasuk kemudian ketika teman-teman sebagian kan mengatakan itu, 1 putaran itu syaratnya tidak hanya 50% plus loh ya. Iya, Nah, harus. tapi saya lihat lagi, Iya, jadi di sebaran. sana ada sebaran 20%, separuh provinsi. Kayaknya tadi saya lihat per provinsinya juga sudah Ya. di atas 20% semua. Jauh, Nah, ya. Jadi kayaknya bisa 1 putaran itu gitu loh. Saya ketika terakhir, saya kan paling mengikuti indikator. Nah, itu memang acuan saya sih, karena Ya, setiap bulan kan ada surveinya. Rutin gitu ya. Dijelaskan dengan gamblang, kita bisa mendownload hasilnya, juga kita bisa teliti per wilayah, persebaran suaranya, sampai metodologinya dan lain-lain. Begitu indikator mengumumkan sebelum masa tenang ya, mungkin kalau nggak salah 5 hari atau 6 hari sebelum masa tenang sudah 48, saya udah yakin 1 putaran. Karena data trennya itu memang menunjukkan besar kemungkinan 1 putaran. Karena 45 ya, 45, 47 ya kan? Ya, ya. 48,nya udah koma. Yang terakhir yang sudah 50,8 sudah loh. Udah ya. Yang itu rilis indikator atau burhan tanggal 29 sampai 4 Februari. Itu sudah di atas 50. Iya. Nah, jadi saya trennya itu yang saya kira. Cuman saya nggak memperkirakan hasilnya itu sampai ini tadi kalau kita lihat berarti minimal Prabowo Gibran itu 57%. Iya kan? Ya. Bawahnya, batas bawahnya kan? Karena rata-rata 58, ya bahkan ada yang 59 gitu. Yang mengherankan itu memang Pak Ganjar Mahfud ini data trennya turun, tapi saya nggak membayangkan bisa sampai sedrastis itu. Ya. Kalau kita, ini saya mencoba untuk melihatnya itu dari sejumlah data ya, tentu saja dari teman-teman lembaga survei, terutama mereka yang memberikan data di level provinsi quick count-nya itu. Kemudian ada itu yang kawal pemilu .os itu kan live itu. Yang sudah plano masuk. Nah, itu meskipun belum mencapai 100%, tadi itu sore sekitar 30 sekian persen data masuk. Itu pasangan PS GRR itu memenangkan semua provinsi. Kecuali 3. Kalau bukan 2 ya? 3. Jadi kayaknya Aceh, Sumbar, DKI. Itu DKI. Itu Anies Baswedan dan Muhaimin menang. Sampai data sore tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, pasangan 3, GP dan Pak Mahfud, itu ternyata nggak memenangkan satu provinsi. Satu pun provinsi tidak menang. Itu yang ini kan kita kemudian bisa menyempitkan lagi. Kenapa di beberapa tempat yang tadinya kita bayangkan akan menjadi basis dari pasangan ketiga, habis juga. Nah, di situ saya kira kita perlu untuk melihat. Kebetulan saya dulu bergaul dengan teman-teman ya, saya dengan teman-teman di lembaga survei, itu memang ada sebaran-sebaran pemilih yang itu tidak bisa secara sempurna di capture sama survei. Jadi misalnya kalau ada partai atau kandidat yang pendukungnya itu menggumpal di sebuah wilayah, yang itu jumlah pendukungnya, proporsi pendukungnya itu melampaui rata-rata sebaran pendukung di tempat-tempat lain. Nah itu karena kan nanti yang diambil dari situ sebagai sampel, nah itu harus proporsional dengan jumlah penduduk ya. Sementara penduduknya lebih tebal. Nah itu yang kadang-kadang membuat beberapa perhitungan atau tebakan agak sedikit di atas atau di bawah.
Nah, yang salah satu yang sering dipakai sebagai contoh itu satu PDIP, kemudian yang kedua PKS. PKS itu agak bias kota. Oke. Nah, sementara pengambilan sampelnya akan proporsi desa kota sudah ditentukan. Nah, sehingga ketika lebih banyak menggumpal kota, nah yang di kota kurang terwakili dalam sampel. Oleh karena itu kadang-kadang secara beberapa teman itu kayak pakai rule of thumb aja. Kalau PKS kayaknya di survei kita tambah 1 deh. Nah, misalnya. Tentu saja itu di antara obrolan ya. Karena polanya jelas. Demikian juga PDIP. PDIP lebih banyak menggumpal di Jawa. Kalau kemudian proporsi Jawa luar Jawa juga diproporsionalkan sesuai dengan data populasi BPS, itu juga akhirnya ada yang tidak persis mewakili proporsi Jawa luar Jawa. Nah, PDIP lebih banyak Jawa, sama juga dengan PKB dan seterusnya itu. Betul. Itu yang membuat kita perlu kadang-kadang melakukan adjustment. Nah, sama juga ini. Ini jangan-jangan pendukung dari pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, dan pasangan nomor 3 itu menggumpal di beberapa tempat dan setelah itu yang tidak tercapture secara sepenuhnya. Yang itu kemudian menjelaskan selisih. Loh, ini tadinya 52 kok tiba-tiba jadi 58 dalam quick count. Betul. Nah, gitu. Betul. Saya berspekulasi ke sana. Jadi tentu saja kita perlu tanya sama teman-teman yang punya data. Tetapi ini kayak ada istilah yang agak sedikit kemelindi itu. Informed judgment. Jadi kita memberikan asesmen itu berdasarkan informasi-informasi lain yang bisa kita perbandingkan. Nah, termasuk yang survei-survei yang berkaitan dengan partai itu yang proporsi distribusi pendukungnya itu menggumpal di satu wilayah. Nah, itu bisa kita coba untuk kita pakai menjelaskan mengapa jarak nomor 1, nomor 2, pasangan nomor 1, 2, dan 3 kok melebar sekali ya dibanding dengan sebelumnya. Kayak gitu, Mas. Memang di luar dugaan sih kalau sampai angkanya seperti itu ya. Tapi ya inilah faktanya. Fakta politik ya. Fakta elektoralnya seperti ini. Nah, yang kemudian perlu untuk kita juga cari itu mekaniknya. Jadi kan kita tahu nih, di semua provinsi unggul ini. Nah, kok Jawa Tengah juga unggul ya? Apa ya mekaniknya? Bali Bali unggul. Iya. Mekaniknya apa? Nah, itu yang saya kira kita bisa lah mencoba untuk melihat kayak ilustrasi yang empirik. Misalnya, setiap kali pasangan nomor 3 yang itu basisnya di Jawa Tengah ini datang ke sebuah tempat, kemudian tim ses pasangan nomor 2 mengikuti. Jadi kayak setiap kali menulis dihapus. Mas, itu bukan tim ses, Mas, Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi langsung malah. Nah, itu saya kira kan nggak bisa ya dilacak secara persis melalui sampling yang itu. Nah, itu yang ilustratif seperti itu. Saya kira kita harus mengejar itu satu. Nah, atau diikuti dengan sembako. Ya, tim ses nomor 3 datang, ada hantaman sembako. Nah, kayak gitu. Di Bali juga misalnya. Nah, itu yang perlu untuk kita zoom in untuk melihat mengapa di daerah-daerah yang itu sebetulnya basis PDIP itu pun juga bablas. Nah, salah satu pertanyaan saya itu, Mas. Begini, Anda kan dulu memang menekuni dunia survei nih. Itu 2004 sudah ya, Mas ya? 2004 sudah ada survei, tapi saya belum masuk. Ya? Saya mulai baru 2009 ya. Tapi survei kan udah mulai 2004. Walaupun mulai 99 saya Mujani dengan LPTKS untuk melakukan kayaknya pengawalan pemilu ya kayaknya ya, lebih ke itu ya. Tapi sebagai basis untuk memindai ya itu kan kayaknya mulai banyak 2004 makin dipercaya oleh masyarakat dan elit politik itu 2009 ya. Dan sampai sekarang. Itu begini, Mas. Kalau banyak teori mengatakan kalau sebuah negara sudah mengalami 5 kali, ada yang bilang 6 kali pemilu itu, maka pemilunya lebih cenderung makin mature ya, makin matang gitu ya, demokrasinya makin matang, pemilunya otomatis makin matang. Tapi saya melihat kok, saya kebetulan kan walaupun nggak nyoblos tapi kan sangat mengikuti setiap pemilu ya, karena ya mantan aktivis ya dan kebutuhan ya tahu sedikit soal riset gitu ya. Kenapa variabel bansos ini kok nggak pernah atau apapun lah nggak pernah hilang dari
dari faktor penentu ya Mas ya? Ya, itu tahun 2009, nah kita menguji itu juga, Iya, iya, BLT iya. itu Iya, ketika Pak BL. SBY menggelontor itu. Dan kemudian kita bikinlah korelasi sederhana antara pemberian BLT itu dengan sikap positif terhadap pemerintahan SBY, dan setelah itu dengan sendirinya adalah elektabilitas. Nah itu memang punya efek. Iya. Jadi kalau ada BLT itu bisa menaikkan. Dan itu saya kira di tingkat elit politik di Indonesia sudah tahu itu. Betul. Bahwa memang kalau itu ada bantuan BLT itu punya efek elektoral. Nah itu sebetulnya bukan sesuatu yang ajaib juga. Di banyak tempat di negara maju itu cuma tidak BLT, tetapi itu lebih abstrak lagi yang disebut dengan kondisi sosial ekonomi. Kalau kita sedang enak, nyaman secara ekonomi, pengangguran sedikit, inflasi rendah, nah kita, wah pemerintah ini berhasil, sehingga incumbent akan mendapatkan dukungan. Oke. Nah, itu kan rumpun yang sama, logika ekonomi, faktor ekonomi yang akan membentuk perilaku pemilih. Nah, biasanya kalau gampangnya itu kalau ini hanya ada dua partai, hanya ada dua pasang kandidat kayak di Amerika itu. Iya. Nah, itu sangat mudah untuk menguji itu. Betul. Nah, kalau biasanya situasi ekonominya itu bagus, nah incumbent susah untuk dikalahkan. Nah itu yang kemarin ini kita bisa buka di internet. Mengapa Trump itu berdoa supaya ekonomi Amerika sekarang crash? Baca nggak di CNN itu? Karena itu dia memang kalau orang paling unik itu. Iya, kalau ekonominya bagus, akan dia menurun drastis. Dan ini sebagai kebetulan challenger. dia lagi bagus-bagusnya Lagi kan? bagus-bagusnya. Nah, termasuk juga, nah di sini kan, loh Indonesia ini meskipun banyak orang yang mengkritik, tapi kan dibanding dengan negara lain ketika mengalami krisis ekonomi, inflasi menaik, Indonesia agak terkontrol. Iya. Penganggurannya ya menaik. Tetapi kemudian kan tidak segila kayak di Timur Tengah rata-rata 30% pengangguran. Betul. Di sini ya naik, tetapi tidak segila di sana. Tapi setelah itu memang ada BLT. memang yang diakui oleh semua ekonom di Indonesia, mau yang kritis kayak sama Pak Jokowi maupun yang pro-nya otomatis lah. Yang kritis pun mengakui Pak Jokowi dalam menjaga inflasi itu gila. Saya ingin memasukkan satu nama di sana. Bisa. Lah mestinya tim ekonominya kan juga perlu direkognisi. Jadi Pak Jokowi sebagai presiden, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Punya tim ekonomi dia. Nah itu saya kira mereka yang saya kira juga perlu perlu untuk direkognisi bahwa ini ternyata Menteri Keuangannya, itu mereka bisa membuat situasi fiskalnya bagus, bisa mengelola utang, meskipun banyak kritik ya. Iya. Nah, tetapi kan masih berjalan lah kita ini gitu. Nah itu yang saya kira yang bisa menjelaskan mengapa challenger yang ingin membawa ide perubahan ya diterima, tetapi tidak sebesar yang ingin meneruskan. Dan angkanya persis approval ratingnya Presiden Jokowi ya. Mas Anies kan dapat 24, 25 ini tadi. Persis dengan kalau kita ambil rata-rata approval rating Presiden Jokowi kan yang masih 75, ya kan? Kalau diambil tengahnya gitu. Nah, bisa nggak Mas Dodi kita bilang bahwa kalau demokrasi di elektoral kita ini masih variabel bansos, money politiknya itu masih tebel, berarti sistem demokrasi kita masih belum sehat. Bisa nggak kayak kita simpulkan kayak gitu? Mungkin kalau belum sehat itu terlalu keras ya, terlalu kencang. Karena sebetulnya di negara maju pun juga mengalami hal yang sama. Orang itu akan cenderung menjadi baik ketika mereka makmur. Probabilitasnya lebih tinggi. Jadi ketika kita bicara Eropa misalnya, ketika toleransinya meningkat, ada pluralisme, ada multikulturalisme, kan ketika mereka makmur. Begitu ekonominya itu mulai surut, Amerika juga, nah tiba-tiba kelompok-kelompok yang anti-imigran meningkat, yang nasionalisme ke dalamnya sangat anti-asing meningkat. Nah, ketika ekonominya turun, nah jadi oleh karena itu saya kira, nah ekonomi memang faktor paling penting, tetapi dia bukan satu-satunya, mungkin akan lebih pas itu kalau begitu. Kita perlu memperhatikan ekonomi ini. Karena kalau orang lapar itu ya cenderung marah di mana-mana. Sebagaimana, kok bisa ya Amerika itu hampir separuh mendukung Trump yang suka bohong. Yang cacat moral di banyak mata kaum agamawan. Iya, betul. Nah,
Karena ternyata mereka itu merasa terwakili kepentingan ekonominya oleh Trump. Jadi mereka yang bekerja di sektor-sektor industri yang terusir, batu bara dan seterusnya itu kan semua dikasih kesempatan oleh Trump. Bahwa kemudian secara umum itu akhirnya bisa merugikan ekonomi Amerika secara keseluruhan, nggak penting-penting amat bagi Trump. Yang penting ini bisa mendukung saya dan saya menang. Gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, termasuk kemudian itu bisa kita bandingkan di sini. Ini ekonomi ya memang kunci, tapi bukan satu-satunya. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kalau seandainya kita mau bicara tentang Anda tadi memakai kata kunci demokrasi, yaitu kerja yang sama pentingnya selain ekonomi. Jangan kita cuma disandra oleh ekonomi saja. Gitu. Oke. Jadi ya artinya sebetulnya mekanisme demokrasinya itu sudah cukup fair, tapi tetap variabel bansos, money politik ada ya itu masih wajar lah gitu. Masih wajar. Yang money politik mungkin tidak dimasukkan sana, tapi kalau yang bansos dan sebagainya kan social policy ya. Yang itu menjadi kayak salah satu bagian dari kebijakan yang diambil juga di negara-negara maju. Nah, cuma kemudian negara-negara Eropa itu kebijakan sosialnya akan mengalami kayak semacam peluruhan ya, neoliberalisme berjaya dan setelah itu proteksi sosial menurun. Itu terjadi di negara Barat juga. Nah, di Indonesia kan sebetulnya ketika negara Barat makin sedikit jumlah dana untuk distribusi tujuan-tujuan redistribusi ekonomi, nah di Indonesia kan bertambah. Nah, zaman SBY ada BLT, sekarang ditambah banyak. Di zaman SBY ada jaminan kesehatan, sekarang di kartu sehatkan. Nah, itu kan ini biaya sosialnya ini sebetulnya di Indonesia meningkat loh ya. Nah, itu yang saya kira juga bisa dipakai untuk menjelaskan. Dan ini sebagian memang ekonomi. Nah, cuma ya jangan semata-mata ekonomi lah ya. Jangan kemudian setelah itu semua aturan, etika, norma-norma sosialnya itu ditabrak semua. Nah, itu yang jadi problem gitu. Nah, sehingga saya berpikir, ini sederhana. Menanglah secara dignified kan gitu. Menang secara bermartabat itu saya kira sama pentingnya. Mas Dodi, ini Indonesia secara quick count ya itu ya hampir pasti sudah Pak Prabowo jadi presiden. Beliau sudah 4 kali ya mencalonkan diri ya. Satu lewat Wapres, Golkar dulu. Golkar dulu, konvensi dulu ya. Konvensi Golkar. 2 jadi cawapresnya Ibu Megawati 2009. Kemudian jadi capres 2014 dan jadi capres lagi 2019. Sekarang lagi. Ini kali kelima. Akhirnya dia jadi presiden. Apa yang perlu dipotret dari sosok ini, Mas? Kita bisa bisa bersangka baik. Iya. Maksud saya dalam konteks bukan soal isu pelanggaran HAM, enggak. Ini soal misalnya kayak gini. Dia memang satu-satunya jenderal mungkin ya atau mantan pejabat Orba yang kemudian begitu all out membangun partai dan partai itu bisa besar misalnya kayak gitu kan nggak bisa kita pungkiri ya. Saya kira iya. Yang saya maksud bersangka baik itu bahwa ini orang yang kemauannya kokoh, nggak luntur-luntur. Nah, meskipun kemudian dari sisi lain ambisi nggak habis-habis, bisa begitu juga. Itu cara kita salah satu memahaminya ya. Tetapi bahwa kemudian ketika kan kekalahan juga membawa pelajaran, saya kira. Betul. Tahun 2014 dengan metode marah-marah, terlepas dari itu kemudian sebetulnya bagian dari sifatnya yang kemudian diperbaikinya tahun 2019 dan sekarang diperbaiki lagi dengan teknik joget yang memberikan image bahwa itu lebih gembira, lebih rileks. Itu kan upaya yang upaya yang dilakukan berdasarkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya tidak berhasil kan begitu. Nah, itu satu. Itu ada faktor belajar lah di sana. Kemudian faktor yang kedua itu saya kira ini kalau memakai istilah lama malih ya Pak ya.
satu yang khas tidak bisa diulang. Nah, itu ada Pak Jokowi di situ. Nah, dengan logistik yang luar biasa, diabdikan semua menuju ke situ. Nah, itu saya kira kemenangan ya. Jadi ini katakanlah tesis logistik. Nah, tesis logistik ini yang kemudian bisa kita pecah, ada bansos, kemudian di sana ada aparat, ada mobilisasi dana kampanye, infrastruktur. Nah, itu termasuk nama brand Jokowi ya. Brand Jokowi, nah termasuk ke kepala desa dan seterusnya. Nah, ini logistik dan mobilisasi. Nah, itu yang saya kira perlu ditambahkan untuk menjelaskan kenapa kok akhirnya kelima berhasil juga. Saya juga setuju. Saya setuju. Jadi kalau seandainya tidak pecah kongsi, saya kira nomor 3 itu saya kira lebih punya kans. Itu tragis banget loh. Itu Mas. tragis. Betul. Itu Pak Ganjar Pranowo. Saya sambil minum ya. Monggo, Mas. Pak Ganjar Pranowo itu kalau istilah orang Jawa kurang saknyuan jadi presiden. Iya kan? Dia waktu itu saya masih ingat betul itu sempat menyentuh 38%. Ya, saya juga ingat. 38%. Itu padahal baru di kipas-kipas dikit, diberi tanda-tanda dikit sama Pak Jokowi. Coba kalau seluruh infrastruktur dan brand dan apapun yang dimiliki Pak Jokowi ditaruh semua di situ. Ya, itu belum jodoh. Belum jodoh. Orang Jawa bilangnya ya gimana? Itu mirip dengan Pak Mahfud dulu dan pakai baju putih, nggak besok sudah mau pengumuman. Bukan udah nunggu, Mas. Oh, udah nunggu. Udah nunggu kan di Sate Senayan, tinggal dipanggil kan? Ya. Tapi ya begini, termasuk Pak Prabowo sebelum Pak Jokowi masuk ke kandidasi, kan paling tinggi dulu. Paling tinggi. Betul, Anda udah kan dulu masih getol mensurvei itu. Itu kan sudah sempat sangat tinggi. Kok ada orang baru jadi gubernur 2 tahun lebih dikit, perlahan-lahan naik, nggak kebayang tapi juga. Tapi ada satu itu yang menarik ya di sana, mungkin pola yang menarik untuk kita amati. Jadi ada sejumlah tokoh itu yang kalau dalam bahasa pergaulan kita itu ada batas atasnya, ada ceilingnya. Oke. Nah, jadi kita survei, ketika calon-calon lain belum muncul, terutama yang muda-muda, dia akan tinggi. Tetapi begitu calon-calon muda itu muncul, akhirnya dia mentok di level 13% sampai 15%. Saya kemarin mikir Pak Prabowo begitu. Pak Prabowo seperti itu. Saya kira saya sampai pikir berhenti di 42. Ya, Makanya saya Januari, Februari itu masih mikir 2 putaran. Nah, mungkin sekarang ya Pak sebetulnya masih di 42. Cuma karena ada faktor Pak Jokowi, nambah jadinya. Itu dulu kita juga pernah survei di Jogja nih. Misalnya cuma naik turun persentasenya yang saya kira berbeda-beda. Sultan. Itu dulu ketika yang partainya itu? Wali kota Jogja setelah Pak Heri Zuhdi siapa ya? Pak Haryadi. Pak Haryadi. Iya. Nah, itu kan pada saat itu kandidatnya itu satu Pak Haryadi, kemudian Hanafi Rais, yang ketiga Pak Udaya dari PKS. Nah, itu kita bikin simulasi. Kalau Sultan mendukung si A, pasangan nomor 1, hasilnya seperti apa? Pasangan B, hasilnya seperti apa? Pasangan C, hasilnya seperti apa? Setiap yang dapat endorsement Sultan, meskipun itu simulasi ya, itu selalu naik. Nah, saya kira itu kan logika yang sama bisa terjadi. Pak Jokowi ini mungkin dia tidak kingmaker satu-satunya, tetapi dia membawa pendukungnya untuk bisa ditambahkan ke siapapun calon yang didukungnya. Apakah itu nomor 2 yang sekarang ini, ataukah nomor 3, atau bahkan nomor 1 kalau seandainya tidak punya sejarah personal di antara mereka. Itu dia akan bisa menambah itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua ya tadi itu tesis logistik. Nah, logistik itu saya kira kita perlu untuk berbicara panjang, dan itu juga menjadi agenda bagi para teman-teman, baik itu yang ada di DPR maupun yang ada di masyarakat sipil. Ini bagaimana ya kita mencoba untuk yang kita labeli dengan etika, aturan main, ketika sedang menjabat, yang dia bisa mengendalikan sumber daya negara begitu besar, secara luar biasa, mestinya ini harus dibicarakan jauh lebih serius nih. Gitu. Karena kemarin kan Pak Jokowi ketika ikut berkampanye, itu kan mengatakan, undang-undangnya mengatakan begini loh ya. Nah, gitu. Meskipun kemudian ada counter, tapi kan sudah tertulis. Nah, itu saya kira itu menjadi isu-isu yang perlu untuk dibicarakan setelah nanti Pilpres ini selesai. Jadi kita punya agenda lah
Oke, berarti masih ada agenda yang mesti kita benahi ya, Mas, menyangkut sistem elektoral kita ya, supaya lebih demokratis, lebih adil. Sistem elektoral kita, setelah itu tentang etika bagaimana seorang pejabat publik ketika di Indonesia kan konteksnya khas ya. Betul. Pejabat publik terutama presiden itu berarti menguasai sumber daya yang luar biasa besar karena ada perusahaan negara yang banyak sampai 100 sekian. Ya. Setelah itu pangti, panglima tertinggi, tentara, polisi, angkatan laut, angkatan udara dan seterusnya. Nah itu kan juga ini harus ada aturan-aturan yang jauh lebih rigid. Oh itu banyak Mas. Nah, ya itu. Belum kepolisian, belum kemarin itu yang Kemenak itu kan punya penyuluh berapa itu digunakan untuk mobilisasi. Atau ratus ribu itu. Itu saya kira agenda yang saya kira perlu untuk dibicarakan 5 tahun ke depan. Yang itu saya kira adalah agenda baik itu untuk politisi maupun untuk teman-teman kita semua itu untuk mendiskusikan secara publik gimana supaya nanti itu akhirnya kalau seandainya ada pemilu lagi menjadi adil, kansnya sama. Nah, gitu loh. Dan saya sih dulu kayaknya sudah ada aturan ya keluarga inti nggak boleh ya. Setelah satu periode tuh belum boleh ya, tapi terus kemudian Mas Hasan Nasbi nih kayaknya yang nuntut di MK terus akhirnya boleh lagi tuh. Ya ada aturannya. Nah kalau kemudian ada aturannya berarti kan bukan aturan baru, tetapi penegakannya dan setelah itu di sana ya etikanya yang kemudian tidak semua. Itu kalau semua diatur oleh kan betapa cerewetnya undang-undangnya dan pasal-pasal itu. Nah, sebagian ya memang harus ada etika di sana itu yang bermain. Kalau enggak ya susah ya. Iya. Itu sampai di level bawah kan, Mas? Sampai di level bawah. Nah, cuma kemudian kan yang bawah itu kan juga ngelihat atas. Betul. Nah, jadi ada satu riset yang menarik, Bung Budut. Ini Thomas Carothers namanya dengan satu temannya itu meneliti. Ini kok kemunduran demokrasi ini terjadi di mana-mana ya gitu. Iya. Nah di sana itu bukan hanya di Indonesia loh. Kalau kita anggap Indonesia mundur ya. Nah, dia kemudian memisah-misahkan. Apakah karena ekonomi ya? Nah, betul. Jadi kalau ekonominya itu mundur, cenderung muncul demagog. Muncul demagog, kemudian akhirnya muncul pemimpin yang otoriter, yang populis, dan kemudian memaksakan pokoknya mengikuti yang mayoritas. Nah, demokrasi dikesampingkan. Ada tesis propaganda, karena Cina sama Rusia ini merongrong terus demokrasi. Kayak Amerika kan waktu 2016 sama di Inggris Brexit, itu kan banyak sekali bos-bos dari yang masuk. Sejumlah tesis itu kemudian si Thomas Carothers ini mengumpulkan kemunduran-kemunduran demokrasi itu. Dan dia lihat di sana, loh tapi mengapa di satu negara penjelas tentang propaganda Rusia dan Cina itu bisa menjelaskan, tempat lain enggak? Betul. Nah, akhirnya dia mencoba cari apa ya yang menyamakan semua kemunduran itu di Brasil, di Venezuela, di Afrika, di Timur Tengah, di Asia Tengah. Ternyata itu leaders-nya. Jadi ada istilah mereka itu leaders driven democratic backsliding. Jadi kemunduran demokrasi yang memang dipicu oleh pemimpinnya, leadersnya. Apakah itu Perdana Menteri ataukah itu Presiden. Termasuk kalau di Brasil itu Bolsonaro. Di Amerika dengan sendirinya Trump. Nah kemudian di negara-negara. Nah di Indonesia kan kita bisa jangan-jangan Pak Jokowi. Nah, itu untuk sekedar kita itu exercise. Nah, di sana pada akhirnya kan ya ada faktor ekonomi menentukan, ada faktor hukum menentukan. Tetapi soal leadership ini dengan segala etikanya, nah itu saya kira juga perlu untuk dikemukakan gitu loh. Kita perlu lah ngobrol itu secara lebih terbuka dan lebih genuine. Nah, termasuk juga kemudian efek teknologi. Nah, gitu. Kan ada yang bertesis ini gara-gara medsos kisruh semua nih. Demokrasi menjadi kisruh, orang tidak percaya pada lembaga-lembaga politik lagi. Nah, akhirnya itu menyalahkan teknologi. Teknologinya yang disalahin. Tesis-tesis itu yang perlu untuk kita obrolkan sehingga nanti menjadi agenda bersama kita gitu loh. Betul. Nah, Mas Dodi, ini kan koalisinya Pak Prabowo ini sangat gemuk. Satu.
kemudian dengan slogan beliau yaitu Persatuan Indonesia ini kesannya kan pasti akan merangkul. Saya tidak tahu apakah level merangkulnya itu nanti partai atau person-person atau apapun. Apakah cukup sebuah kekuasaan, pertanyaan saya yang pertama ya, apakah cukup sebuah kekuasaan itu menampung seluruh kekuatan politik di Indonesia? Kalau tidak, berarti resikonya ada di persoalan meritokrasi ini nanti, atau capability. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua adalah, banyak, termasuk PDIP, tidak setuju dengan istilah oposisi. Nggak ada partai oposisi. Yang ada adalah partai yang di luar pemerintah gitu. Saya juga agak bingung tuh kadang-kadang dengan istilahnya gitu. Apa sih ini? Nah, gimana tuh Mas? Yang dua pertanyaan itu tuh saya kira krusial ya. Karena sebentar lagi ini pasti yang akan dilakukan Pak Prabowo ada konsolidasi dulu. Biasalah konsolidasi kekuasaan gitu ya. Di dalam konsolidasi kekuasaan itu tahapan-tahapannya kan tentu ya harus merancang kue, ini akan dibagi ke siapa saja, siapa yang mesti dirangkul, dan lain-lain. Kalau dari kita lihat ya, mulai dari tahun 99 sejak Gus Dur membentuk kabinetnya sampai 2019 Pak Jokowi membentuk kabinetnya. Itu kan sebetulnya tema yang selalu berulang itu kan pengen merangkul semuanya. Jadi setelah bertempur, setelah ejek-ejekan, setelah saling memaki, ya udah kita bareng lagi, nah gitu. Jadi pemilu itu pada akhirnya kayak sebuah metode untuk menentukan bagian saya seberapa ya. Nah, itu. Tapi waktu itu PDIP nggak mau, Mas. Nah, tahun 2004 dan 2009 nggak mau. Nah, tapi setelah itu kan saya kira jadi oposisi di Indonesia itu pahit. Nah, sumber dayanya nggak dapat gitu loh. Jadi beberapa partai itu memang pengen, idealnya ya memang beroposisi, ada penyeimbang di luar. Tapi di Indonesia ini sengsara. Kalau di dan memang oposisi, saat itu kemudian perolehan PDIP kan nggak gede, Mas. Ya. 13%, 14%. Betul. Setelah mencapai, mohon maaf ya, 99 itu 33% loh. Nah, itu berarti karena di Indonesia ini menjadi bagian dari pemerintahan, apakah itu di portofolio kementerian, ataukah kemudian menjadi koalisi-koalisi di level tingkat pemerintahan daerah, dan kemudian juga bisa mendapatkan dana ini itu yang abu-abu. Nah itu kalau masuk ke pemerintahan, tanpa itu mereka gimana? Wong urunan nggak jalan di Indonesia. Urunan iuran untuk partai kan nggak jalan. Itu jalan di tingkat elitnya. Mereka yang jadi anggota DPRD, kota maupun provinsi maupun DPR pusat, tapi kan tetap nggak cukup. Nah akhirnya kemudian bagaimana memobilisasi itu, dana-dana yang seperti itu. Nah itu ya mau tidak mau masuk ke pemerintahan. Itu yang kemudian membuat, beberapa partai pernah punya rekod menjadi oposisi. Tetapi betapa kemudian ketika kita ngobrol dengan beberapa petingginya, berat nih, sudah di oposisi garing, ya saya gitu. Nah itu akhirnya kemudian ketika Anda tadi bertanya, lah terus daya tampungnya gimana kan kementerian terbatas. Ternyata kan beberapa presiden itu punya, nggak tahu apakah itu presidennya ataukah timnya, itu punya cara-cara jenial untuk menambah insentif itu. Nah, jadi misalnya ada wakil menteri di jumlah menteri kementeriannya ditambah, dipecah, digabung, tapi pokoknya jumlahnya posisinya menjadi bertambah. Setelah itu ada wakil menteri. Nah, itu satu level. Nah, setelah itu kemudian insentif kan nggak terbatas pada yang formal itu. Di level bawah itu apa saja yang bisa diberikan. Nah, setelah itu di daerah seperti apa ya? Saya kira itu mungkin teman-teman kolega saya yang dari manajemen kebijakan publik yang mengukur bagaimana seharusnya birokrasi itu dibangun secara efektif dan efisien. Itu saya kira mereka bisa menjelaskan itu, bagaimana teknik-teknik untuk bisa membuat birokrasi itu meritokratis, tapi bisa juga ini juga alat politik untuk menyerap dan memberikan insentif kepada lawan-lawan politik. Bisa dikompromikan itu. Nah, di situ yang kita perlu untuk melihat. Yang kalau komprominya terlalu banyak nih. Gitu. Yang kalau karena politikus
Ya kan di partai kita banyak orang pintar. Jangan yang dipikir pintar tuh orang-orang di luar partai aja. Ya, gitu. Ya kan ya, selalu betul kan itu. alibinya gitu. Ya memang benar sih. Ya, Cuman kan kadang-kadang yang dipasang bukan yang pas pintar Ya. itu, ya kan? sama kalau kita bicara partai, kita tahu partai itu aktor utama ya di sini ya, undang-undangnya mengatakan begitu. Tidak ada yang bisa menjadi capres dan cawapres tanpa melalui kendaraan partai. Berarti Betul. partai memang utama. Cuma kemudian saya kira, nah ini kalau kita bicara jangka panjang di luar Pilpres ini dan pemilu serentaknya, karir dari politisi itu seperti apa ya? Sehingga kemudian ketika mereka mengklaim bahwa mereka punya ahli-ahli yang sama bagusnya dengan orang yang di luar partai. Tapi sistem karir mereka seperti apa ya? Betul. Jadi misalnya gini, kayak apakah sebaiknya mereka itu makin mengembangkan? Mestinya politisi yang karirnya bisa menaik di satu partai, itu yang punya pengalaman legislatif dan eksekutif, setelah itu naik level, sampai kemudian nasional. Ya. Itu beberapa partai mencoba melakukan seperti itu. Mereka membuat sistem scoring. Cuma kok saya melihatnya, kok kadang-kadang hangat, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul lagi. Tapi sistem karir itu yang saya kira penting. Nah, jadi kan sangat bagus kalau seandainya sebelum menjadi eksekutif dia punya pengalaman legislatif dulu. Karena nanti ketika menjadi eksekutif dia harus berinteraksi dengan legislatif, misalnya seperti itu. Anggarannya. Nah, setelah itu punya kemampuan sektoral. Kayak Anda kan memimpin suku wartawan ini. Iya. Kan ada yang spesialis ini Iya. diputar lagi supaya punya pengalaman, Betul. dinaikkan kelasnya. Nah, sistem itu yang saya kira perlu untuk dibangun di Indonesia ini untuk partai-partai itu. Memang manajemen partai politik kita memang juga masih PR ya Mas. Karena misalnya orang masuk partai politik, aktif di sana, daya tahapan-tahapannya itu kan masih belum tertata, gitu kan? Kalau ada sekian puluh ribu orang masuk ke dalam sebuah partai, nanti bagaimana pembagian kuenya, cara mereka untuk kemudian mengabdi dan meniti kalau dalam tanda kutip karirnya, itu memang masih saya masih nggak punya bayangan itu. Itu di satu sisi. Di hal yang lain tentu sistem keuangan partai politik sampai sekarang kan ya kita nggak tahu sebetulnya sistem keuangan, manajemen keuangan partai politik itu seperti apa sih gitu. Ya. Itu tahun 2005 sampai tahun 2008 kan saya mencoba untuk memasuki wilayah itu ya, untuk mencari tahu bagaimana ya partai itu mendanai dirinya. Nah, setelah itu saya mencoba melihat laporan keuangan partai yang diserahkan ke KPU, yang itu harus memenuhi kriteria undang-undang. Ya. Semua memenuhi. Nah, tetapi ketika saya tanya kepada beberapa bendahara partai, mereka mengatakan, lah ya kan undang-undangnya membolehkan pada saat itu tahun 2004 maksimal 110 miliar. Ya sudah kita penuhi 110 miliar. Lah memang belanjanya apa? Kira-kira itu seberapa Pak atau Mas gitu? Ya sepertiganya lah. Lah yang 2/3 lagi ya kan harusnya batasnya 110. Ya sudah kita kasih 110. Nah, bagian yang 2/3 itu yang saya kira itu menyisakan misteri itu. Nah, itu yang perlu untuk kita transparan. Dulu saya pernah ngobrol dengan teman-teman para aktivis kayak yang dulu didirikan oleh Kang Teten itu. Oh, ICW. Ya. Teman-teman ICW, teman-teman Fitra dan seterusnya. Bagaimana ya mendanai partai? Ya. Sehingga kemudian mereka tidak mencari dana ilegal. Mereka butuh untuk menghidupi kantor, personil pegawainya, untuk kampanye. Bagaimana kalau itu ditanggung oleh negara? Saat itu saya dikritik. Anda ini usulnya itu seperti memberikan sayap kepada ular. Semakin ganas itu. Nah, saat itu terus gimana ya supaya mereka itu mendapatkan dana, tetapi kemudian pada saat yang sama tidak mengintervensi kehidupan ekonomi yang menjadi ke wilayah-wilayah ilegal. Nah, itu saya kira juga perlu untuk dibicarakan lebih tuntas. Nah, usul saya sih mestinya itu ditanggung oleh negara. Jadi misalnya kayak ada kampanye media, udah deh jangan dikasih cash. Tapi misalnya kalau mau beriklan di TV, slotnya itu dibayar oleh negara. Tidak pegang cashnya.
eksplorasi semacam itu yang saya kira perlu untuk dijajaki bagaimana partai politik itu bisa mendapatkan dana untuk menghidupi dirinya secara legal, dan kemudian itu menjadikan juga tidak jabatan-jabatan publik sebagai cara untuk mengisi dompet. Nah, itu saya kira itu ya gambaran problem pokoknya. Nah, kita beralih ke soal ini, Mas. Misalnya pileg ini, yang legislatif. Ini juga membingungkan, Mas. Karena kita kan sistemnya dapil. Satu dapil kan dipilih beberapa orang, ya. Tergantung lah densitas dapil tersebut. Itu sebagai pemilih yang yang harusnya melek politik gitu ya, makin lama warga Indonesia itu kan susah untuk memberikan aspirasinya. Apa nggak lebih baik, misalnya saya setuju loh sebenarnya dengan usulnya Pak Fahri Hamzah. Kenapa nggak satu kabupaten satu orang saja? Jelas gitu. Tarung aja di situ satu kabupaten, sehingga di kabupaten itu jelas siap mengirim siapa dia ke parlemen gitu. Itu kan warisan lama ya, warisan lama Undang-Undang Pemilu tahun 99. Nah, setelah itu kan direvisi terus. Tapi saat itu pilihan seperti itu kan labelnya sudah ada, sistem distrik sama sistem proporsional. Nah, cuma distriknya ini sebesar apa? Kalau yang Anda ajukan tadi contohnya adalah satu kabupaten satu. Nah, berarti kalau satu kabupaten satu, di Indonesia ini ada 583 kabupaten dan kota. Hampir mirip kan? Hampir mirip. Nah, satu. Itu ide itu sudah muncul, tetapi ditolak oleh partai-partai yang saat itu bercokol di DPR. Nah, saat itu ada 3 partainya. Partainya adalah Golkar, kemudian yang kedua P3, yang ketiga PDI, karena PDI Perjuangan di luar kan tahun 99. Nah, di sana itu justru para politisi dari Golkar yang tidak setuju dengan cara itu. Dan mereka mayoritas saat itu. Dan mengapa mereka tidak setuju? Karena mereka sebagian itu adalah yang dinamakan kader jenggot. Kalau Anda pernah ingat istilah itu. Kader jenggot itu menggantung ke atas. Jadi dia ketika masuk ke DPR, bukan karena perjuangan dia mendekati para massa pendukung, tapi ditunjuk oleh atasannya. Dan setelah itu dapat kursi. Golkar menang, sudah dapat sekian kursi ya, dia masuk. Nah, mereka kalau seandainya sistem distrik, cemas. Nggak punya akar ke bawah ya. Nah, oleh karena itu mereka cenderung untuk memilih sistem proporsional. Partai yang menentukan, ya kayak yang lama sebetulnya. Nah, itu sebetulnya warisan lama. Setiap kali itu diajukan, akhirnya partai-partai yang yang sudah di DPR itu nggak setuju. Nah, itu perlu, oleh karena itu kalau seandainya ide itu dianggap bagus, perlu dikampanyekan lagi. Menurut Anda bagus nggak sih itu? Biar jelas bagus. gitu loh. Iya, menurut saya bagus. Kalau Kabupaten Rembang saya pengen jadi ini ya, saya berangkat dari ini, tanggung jawab saya orang Rembang tahu kalau Putut inilah yang jadi wakil saya di parlemen. Gitu. Kalau saya, jadi itu kan gini, setiap sistem pemilihan itu ada plus minusnya. Sistem distrik seperti yang Anda usulkan tadi itu plusnya itu akuntabilitas cetok. Ya, jelas, jernih. Betul. Yang kemudian itu agak sedikit dikorbankan, itu adalah proporsionalitas keterwakilan. Nah, jadi misalnya Anda pakai Rembang tadi ya. Katakanlah di sana ada 2 kelompok sosial, yang satu santri karena banyak pondoknya, yang satu abangan. Nah, itu kalau yang menang santri, abangan nggak dapat. Nah, proporsional biasanya, ini dua-duanya. Nah, kalau saya sekarang, kayaknya kita perlu bereksperimen lagi nih, karena sudah tahun 99 sampai 2003, berarti kan sudah 24 tahun ini. Betul. Proporsional kok kualitasnya nggak naik. Coba aja kalau gitu distrik. Dan menjadi tugas calon anggota parlemen itulah untuk kemudian berusaha meyakinkan apapun aspirasi yang ada di dalam distrik itu, ya kan? Itu kan tugasnya para calon-calon anggota legislatif gitu loh. Nah, itu saya kira perlu dicoba karena selama ini kita itu dikritik terus tanpa pernah dieksperimenkan. Jadi kecenderungan untuk mengutamakan proporsionalitas, nah itu akhirnya membuat yang baik dari sistem distrik tentang akuntabilitas itu
hilang gitu loh. Nah, Mas Dodi, ini banyak yang sudah membuat perkiraan. Pak Jokowi bakal dibuang Prabowo bakal membuang dalam tanda kutip Pak Jokowi begitu berkuasa. Bagaimana menurut Anda? Kalau saya di sana itu ada rekalibrasi. Rekalibrasi yang saya maksud. Jadi kan saya kira kalau ini saya tidak nguping pembicaraan di antara dua orang itu, saya kira rahasia mereka. Tetapi kan mereka ini mestinya ada speak-speaknya ini. Ketika dukungan diberikan, nah kemudian termasuk ketika Gibran dipasangkan dan seterusnya itu, ini saya kira ada desain tertentu ini. Nah, tentu saja kemudian di sana ada pembicaraan tentang, lah setelah itu apa yang saya dapatkan, saya kira itu juga masuk. Bahwa kemudian ternyata setelah setelah selesai pemilu ini dan pemenangnya itu nanti resmi misalnya itu Pak Prabowo dengan Gibran, saya kira di sana itu ada rekalibrasi, misalnya tentu saja ada imbalan, tetapi untuk yang bagian ini saya tidak akan memberikan. Nah, misalnya kayak gitu. Bagian itu saya kira misalnya dilihat portofolio menteri ini. Ini kementerian yang paling penting itu apa? Saya kira Pak Prabowo nggak akan memberikan itu kepada orang yang akan diusulkan oleh Pak Jokowi. Ya, tentu saja ada sopan santun. Kita pertimbangkan, tetapi saya kira beberapa kementerian itu akan diambil. Karena bagaimanapun kan sistem presidensial ini the winner takes all. Ya kan? Ya kalau udah berkuasa. Tapi kalau Anda lihat juga ya, retorika Pak Prabowo di banyak debat, kemudian di banyak keterangan ke wartawan, konferensi pers, kampanye dan seterusnya itu, kan dia terlihat menghargai. Nah, jadi dia pilihannya itu bukan setelah menang dibuang, enggak, tapi rekalibrasi, ada negosiasi baru kayak gitu. Ini kan analisis para ahli, ini kan itu saat butuh Pak Presiden Jokowi. Ketika sudah menjadi presiden kan udah penguasa tunggal. Itu kira-kira gitu. Tapi itu kan hanya ini aja, omongan yang belum bisa dibuktikan. Omongannya belum dibuktikan. Tapi gini, soalnya kenapa saya bertanya seperti itu, sejarah Republik ini pasca reformasi mencatat banyak dalam tanda kutip pengkhianatan. Mohon maaf ya, saya nggak tahu ini istilahnya untuk Pak Jokowi kepada PDIP ini apa, atau simpang jalan. Saya nggak pernah membayangkan mungkin sampai Februari kemarin itu kalau saya ditanya sampai Januari kemarin itu saya itu kalau ditanya orang kok bisa ya Presiden Jokowi berpisah sama PDIP, itu masih di kepala saya itu masih nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Walaupun itu faktanya. Terus misalnya Gus Dur dengan Ibu Mega dulu, ya kan? Terus kemudian kalau di dalam partai mah nggak usah dihitung, banyak sekali soal itu kan. Kemudian misalnya kalau di daerah-daerah itu banyak. Berapa tuh dulu Mas angkanya? Lebih dari separuh kan? Setiap bupati wali kota berpasangan terus pecah. Pasti pecah kan? Itu kan angkanya gede. Artinya apa yang diomongkan oleh para analis politik itu, saya kira punya basis materialnya. Karena di Indonesia itu bukan hal yang tidak lumrah gitu ya, itu biasa saja gitu. Ya biasa saja, dan saya kira memang agak susah ya membantah dari kecenderungan bahwa pada akhirnya orang ya egois, mengejar kepentingannya masing-masing. Presidennya aku. Ya, gitu kan? Presidennya aku. Dan nanti kalau seandainya saya kasih kesempatan, tapi gitu kan, diikat-ikat. Saya kira iya. Di sana ada kecenderungan seperti itu, sehingga kemudian apa yang selama ini di level lokal yang saya lihat itu adalah kontrak-kontrak yang dibikin sebelum pasangan itu kemudian berlaga betulan.
Tapi kan kontrak itu nggak Juga bisa, ya. nggak punya daya Ikat ya. ikat yang kuat. Kita ingat tuh batu tulis apa, Ya, betul. termasuk dengan Anies yang konon ada perjanjian dengan Pak Prabowo, nggak Nggak bisa dihidupi kan? semua ya. Ya. Saya kira kalau ya berarti kita punya problem etis dong. Yang itu ternyata lebih luas dari yang kita bayangkan. Ini terjadi di Pilpres saja antara Presiden dengan PDIP, antara Pak Prabowo dengan dulu Bu Mega dan seterusnya. Tetapi itu kayaknya merembes dari atas sampai di level daerah itu. Kalau Angkanya kalau nggak salah Bupati Wali Kota itu di atas 54% kalau nggak salah. Begitu sudah menyatu, nanti begitu pilkada selanjutnya pasti udah berpisah. Ya. Saya nggak terus terang, saya nggak punya solusi untuk yang gitu, kecuali yang normatif. Yang normatif itu artinya kan, ya begitu usulan diberikan orang bisa mengabaikan. Itu artinya normatifnya kadang-kadang seperti itu. Jadi ya bagaimanapun ini kita mencoba untuk bahwa yang penting itu tidak semata-mata menang, tapi bagaimana cara menang yang baik. Nah itu kita bicara etika. Okay. Ya menjadi presiden itu memang penting, tetapi cara menjadi presiden yang baik, nah itu juga sama bobotnya. Itu kan banyak diskusi itu yang harus kita buka, sehingga etika itu kemudian punya bearing, punya efek terhadap perilaku para politisi. Tapi ini usulan normatif, kenyataannya belum tentu seperti itu. Tapi kalau kita berteriak-teriak lama, ya kita samalah dengan para khatib masjid. Di masjid-masjid. Kok setiap mengajak kita berbuat baik ya, sejak kita SD sampai kita sudah umur sekian ini ya, khotbahnya juga mengingatkan berbuat baik. Ya kita nggak harus jemu-jemunya mengingatkan seperti itu. Sampai kemudian itu menjadi sebuah standar yang kita itu kalau tidak memenuhi menjadi malu. Nah, dan itu jangka panjang. Kita nggak bisa, misalnya kayak antri itu dulu kan nggak bisa, sekarang itu banyak tempat antri itu bisa loh ya, bisa. Ternyata bisa. Nah, buang sampah lah Mas. Buang sampah itu metafor yang panjang seperti itu saya kira perlulah kita pegang supaya kita ini tidak sedih-sedih amat lah memikirkan politik Indonesia. Betul, saya juga setuju sih. Saya juga tidak termasuk orang yang ketika dulu orang-orang mengglorifikasi Presiden Jokowi, saya juga udahlah ya biasa-biasa aja ya. Sama kayak seperti ini. Apakah Pak Prabowo akan semenakutkan itu yang dipikir orang? Kayaknya enggak juga deh. Gitu. Ya jadi ini beda loh jadi presiden. Ya. Dan saya kira pada saat yang sama ini, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol informal tadi, sekarang ada Pak Prabowo akan menjadi presiden, dan setelah itu salah satu partai besar nanti itu PDIP yang akan masuk dari DPR. Pak Prabowo punya Gerindra dan kemudian ada PDIP. Itu kan dua kekuatan besar. Kira-kira nanti dua kekuatan itu mau membawa kemana ya? Selain ada personil dan jabatan yang namanya presiden. Betul. Nah saya kira kok kayaknya mereka itu sama-sama pengen balik ke UD45 ya. Nah, itu yang saya kira kita perlu untuk membuka dialog itu lagi. Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau balik presiden dipilih oleh MPR, Anda termasuk yang setuju nggak? Nggak. Oh, nggak. Ada satu teman yang dia itu punya ungkapan yang bagus ya. Presiden bisa dipilih langsung, bisa tidak langsung. Nah, ungkapan dia, kalau presiden itu dipilih langsung, uangnya tidak langsung. Kalau presiden itu dipilih tidak langsung, uangnya langsung. Itu saya kira plus minus yang kita hadapi. Ya, nanti kalau seandainya itu tidak langsung, berarti MPR yang akan memilih presiden atau DPR. Tergantung nanti desain kelembagaannya seperti apa. Nah itu kan bisa kita nggak tahu, uangnya langsung di sana gitu. Kita nggak tahu itu nggak bisa dikontrol kan begitu. Nah itu yang saya kira mudorotnya mungkin lebih banyak. Itu yang perlu untuk kita juga nanti kecenderungan itu. Anda termasuk setuju semua dari mulai Pilpres sampai kalau kepala desa kan sudah sejak Orde Baru udah ada dipilih langsung ya. Pilpres sampai Pilbub itu semua atau ada pengecualian? Misalnya kayak Pilgub sebaiknya nggak usah lah, nggak jelas teritorinya misalnya.
Saya kira kalau untuk sampai mungkin saya setuju dengan Anda. Sekarang fungsinya kan cuma manajemen toh itu. Iya. Nah, yang harus diselesaikan di sana itu adalah isu substansinya. Isu substantifnya itu begini. Kalau sebelumnya kekuasaan presiden zaman Orde Baru itu sangat besar sehingga kemudian para pejabat yang di bawah bahkan sampai ke bupati dan wali kota itu harus mengikuti Jakarta. Semua diseragamkan. Betul. Komando. Bagusnya itu adalah ada streamlining birokrasi. Kalau kemudian visinya presidennya jelas, maka bisa dilaksanakan di bawah. Nah, tapi itu kemudian kan mengurangi kayak ruang gerak yang ada di level lokal. Sehingga kemudian itu, nah mencari keseimbangan. Ini mestinya yang sebelumnya itu diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Sekian kekuasaan pemerintah nasional itu harus tetap dimiliki oleh pemerintah nasional sehingga dia bisa mengeksekusi kebijakan yang sampai bawah. Itu saya kira ada dilema-dilema di sana yang itu perlu untuk dibicarakan ulang. Kayaknya ini ada yang memang harusnya ini menjadi kekuasaan pemerintah nasional dan kemudian malah sebagian yang diberikan pada pemerintah lokal. Nah, mencari keseimbangan baru itu supaya nanti pemerintah nasional itu kalau punya gagasan besar dan bagus, itu eksekusinya sampai ke bawah bisa jalan. Betul. Nah, itu betul. Saya baru bisa melihat itu perlu untuk dibicarakan. Tetapi usulan konkretnya saya kira ada banyak ahli yang lebih tahu dari saya. Kalau saya Mas, saya lebih cenderung gubernur itu nggak usah pilgub. Sama mirip camat. Oh iya. Yang berkuasa kan kepala desa, langsung bupati, kepala desa, camat kan apa ya sekarang ini. Zaman Orde Baru kan camat menakutkan Mas. Ya. Sangat powerful kan. Tapi sekarang dan punya VW oranye. Kalau sekarang kan enggak. Sama tuh sekarang yang sebetulnya powerful kan sebetulnya ya bupati kan. Bupati, wali kota yang jelas-jelas berhadapan langsung dengan problem-problem masyarakat dengan teritori spesifik gitu. Kalau gubernur kan enggak. Ya. Betul. Nah, yang di sana mungkin perlu untuk kita lihat juga, kalau begitu nanti gubernur ini apakah akan mewakili pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi ke bawah? Tetapi legitimasinya mana ya sumbernya kalau nggak dipilih? Nah, karena yang di bawah itu akan merasa, biasanya orang yang dipilih oleh rakyat, loh saya ini dipilih oleh rakyat. Nah, Anda jangan macam-macam, saya yang dipilih rakyat, bukan Anda. Nah, itu saya kira yang perlu untuk dicarikan jalan keluarnya. Jadi, kayaknya fungsinya mungkin nggak begitu penting untuk dipilih. Boros, capek, tetapi sebetulnya efek realnya nggak banyak. Kecuali hanya untuk fungsi koordinasi. Tetapi sekali dia itu tidak dipilih oleh publik, nanti legitimasinya berkurang. Nah itu kira-kira apa ya statuta yang bisa memberikan kekuasaan yang kira-kira itu penting, tidak bisa bekerja sama dengan mereka yang dipilih oleh publik. Nah itu yang saya hanya bisa sampai pada merumuskan ada problem loh di situ, tetapi solusinya saya belum tahu. Memang butuh kajian sih kalau itu ya. Iya, Mas, ini adalah tahun yang benar-benar tahun politik ya 2023 2024. 2024 seperti kita ketahui ada perhelatan ini dan kemudian nanti pasti rame-rame nih. Ini mana yang mau koalisi, mana enggak, mana yang mau disisihkan. Siapa yang nanti jadi menteri, habis itu nata siapa yang jadi komisaris, dan yang lain-lain. Tidak lama kemudian masuk kepada pilkada. Menurut Anda, ini pertanyaan terakhir teman-teman, karena sudah 1 jam. Pilkada ini juga bisa menjadi alat untuk yang terpecah-pecah menjadi tertaut kembali nggak? Karena misalnya orang sering bilang, PDIP nggak cocok sama PKS. Tapi di daerah banyak. Banyak PKS, bupati, gubernur yang didukung PKS sama PDIP jadi satu gitu. Oh baik-baik saja. Gimana teman? Saya kira ini ada dua proses yang berlangsung paralel ya. Kadang-kadang politik itu mengalami nasionalisasi. Jadi apa yang terjadi variasinya di daerah, itu kemudian begitu sampai pada level nasional diambil alih oleh pemimpin partai pusatnya. Tapi kemudian ketika sudah sampai pada pilkada,
kebijakan nasional itu mengalami ditarik lagi ke bawah lokalisasi. Ini kita yang menentukan di lokal ini. Nah itu saya kira proses antara nasionalisasi politik dengan lokalisasi politik itu yang kira-kira itu menurut saya belum terpola sekarang itu. Nah akhirnya yang terjadi kemudian yaitu agak lucu. Ini di Indonesia sistem keparteannya itu bukan satu loh, sistem kepartean Indonesia. Ada sistem kepartean nasional, ada sistem kepartean lokal, dan yang lokal banyak. Nah, sehingga ada yang lucu tadi. Nah, di nasional itu PKS dengan PDIP nggak pernah itu akur. Ya. Setiap kali kalau ada tim lawannya, segera pasang kuda-kuda PKS terhadap PDIP dan sebaliknya gitu. Tapi di daerah banyak yang anu. Nah, itu saya kira partai-partai itu perlu mereka itu untuk untuk mengeksplorasi ini jan-jan nih pada titik mana ini memang ada variasi dan pada titik mana memang kita perlu untuk membuka pintu lah, ngobrol lah kita gitu loh. Sehingga tidak kemudian centang-perenang seperti itu. Wong mereka itu kadang-kadang ya sama kok butuhnya. Sama-sama tertarik untuk menjadi menteri. Ya, gitu. Jadi itu tentang nasionalisasi politik dan kontekstualisasi dan dalam tanda petik lokalisasi politik, istilahnya itu bagus lokalisasi. Itu yang saya kira perlu dieksplorasi. Jadi yang di Jakarta itu kadang-kadang itu terlalu pengen mengambil alih sepenuhnya, tetapi nggak bisa seperti itu. Iya, itu. Lihatlah variasi di daerah-daerah itu seperti apa polanya. Gitu. Iya. Karena kadang-kadang tidak monolitik sih ya. Tidak monolitik. Iya. Kadang-kadang lucu juga. Perdasari ini yang menyorongkan di level lokal apalah partai nasionalis. Iya, PDIP. PDIP, Golkar. Iya. Oke, Mas Dodi, terima kasih banyak atas waktu Anda. Tentu ini Mas banyak di telepon wartawan, Mas Dodi harus kita beri kesempatan untuk jadi narsum di media yang lain. Dan saya kira ini kalau mau dituntut di MK udah susah nih Mas ya, karena kemenangan udah di atas 20%. Di atas terlalu 20% dan setelah itu kalau sudah jadi pemenang kan, dia bisa memobilisasi sumber daya apapun. Betul, karena aturan MK pun hanya 5% kan, untuk presiden bisa terjadi penggugatan di MK. Bagi teman-teman yang sudah berjuang di paslon manapun, saya ucapkan selamat. Saya kira Anda semua sudah berusaha keras, tapi inilah fakta politik yang kita hadapi. Dan saya kira ya tadi seperti yang saya bilang, hampir pasti Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi pasangan calon presiden dan menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Nanti disebut elected ketika sudah diumumkan ya Mas ya? Sudah diumumkan resmi. Sama KPU ya? Ya. Dan kita harus berhati-hati sekarang. Ini belum resmi loh. Belum resmi. Ini kan saya tadi sudah mengerangkai ini versi quick count ya. Jadi nanti akan disebut elected itu diumumkan oleh KPU. Tapi kalau sepanjang sejarah saya 2004 ngikutin nggak pernah ada yang meleset. Karena margin of error-nya itu tadi dibilang hanya 1% kalau sudah quick count itu. Setelah itu ya kemudian biasanya ada, kalau dulu Pak Jokowi bikin tim transisi gitu ya, presiden terpilihnya dan yang lain-lain ya saya nggak tahu itu nanti karena sudah sohib mungkin ya. Ya nggak tahu butuh tim transisi atau nggak, jangan-jangan ketua tim transisinya Pak Jokowi sendiri. Wakilnya Pak Prabowo atau kebalikannya? Pembina tim transisi. Pak Prabowo ketua tim transisinya, pembinanya Pak Jokowi. Ya tapi menurut saya udahlah, politik Indonesia ini tetap masih nyaman untuk dinikmati ya Mas ya. Ya dan tidak sekeras dulu juga ya. Makin dibanding 2014 sama 2019 ya. Kita mengalami perbaikan. Begitu saja ya teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun Mas ya. Sama-sama. Salam. Wah.